Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Firgiawan. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya kecerdasan buatan di berbagai area saat ini. Oke, pertama-tama topik yang akan saya bahas di sini adalah ada pendahuluan AI dalam berbagai area, role model yang saya pilih, dan kesimpulan yang saya dapat dari materi saya ini. Oke, berikutnya pendahuluan. Dampak transformatif AI dalam kehidupan modern. AI telah mengubah banyak aspek kehidupan kita. Beberapa dampaknya adalah: satu, otomatis AI digunakan untuk mengotomatiskan tugas-tugas yang sifatnya berulang atau repetitif, yang cenderung kesannya membosankan bagi khalayak ramai ya. AI di sini meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, ada personalisasi. Personalisasi yang dimaksud di sini adalah layanan dan produk menjadi lebih personal berkat kemampuan AI dalam menganalisis data pengguna. Contohnya, rekomendasi produk di platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan Amazon lah yang internasional. Untuk yang ketiga, ada peningkatan kesehatan. AI di sini digunakan untuk mengembangkan obat baru, mendiagnosis penyakit yang lebih akurat, dan mempersonalisasi perawatan. Yang keempat, ada transportasi. Transportasi di sini mobil otonom dan sistem transportasi cerdas adalah contoh penerapan AI dalam transportasi. Contohnya ada mobil Tesla yang menerapkan AI agar mobil dapat berjalan sendiri atau otonom gitu ya. Yang kelima, ada interaksi manusia dan mesin. Interaksi manusia mesin ini ada chatbot dan asisten virtual yang semakin canggih, memungkinkan interaksi yang lebih alami antara manusia dan mesin. Oke, berikutnya di sini adalah bukti efisiensi AI dalam berbagai area. Yang pertama ada kesehatan. Area kesehatan di sini AI dapat mendiagnosa penyakit langka dengan membandingkan data pasien dengan jutaan catatan medis lainnya, seperti membandingkan data pasien sekarang dengan data yang sudah tercatat di main database atau histori pasien yang sudah ada gitu. Yang kedua ada personalisasi obat. AI dapat menentukan dosis obat yang tepat untuk setiap pasien berdasarkan data genetik dan kondisi kesehatan individu. Yang ketiga, pemantauan kesehatan. Di sini AI dapat menganalisis data yang dikumpulkan dari perangkat wearable seperti smartwatch dan Fitbit untuk mendeteksi tanda-tanda awal penyakit. Notable use case yang saya dapat di sini adalah diagnosa dini kanker serviks. Ada beberapa startup di Indonesia yang telah mengembangkan AI untuk mendeteksi kanker serviks pada tahap awal melalui analisis citra pap smear. Yang kedua ada area pendidikan. Pertama, di area pendidikan ini personalisasi pembelajaran. Personalisasi pembelajaran di sini adalah AI menganalisis gaya belajar, kecepatan, dan kekuatan serta kelemahan setiap siswa. Dengan demikian, materi pembelajaran dapat disesuaikan secara individu sehingga siswa dapat belajar dengan lebih efektif dan efisien. Yang kedua, ada peningkatan interaksi. Chatbot berbasis AI dapat berperan sebagai tutor virtual yang selalu siap menjawab pertanyaan siswa kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, identifikasi pola. AI di sini dapat menganalisis data besar untuk mengidentifikasi pola belajar siswa yang kesulitan dan membantu area mana yang perlu diperkuat. Notable use case yang saya dapat adalah aplikasi pendidikan, aplikasi seperti Duolingo yang menggunakan AI untuk menyesuaikan kecepatan pembelajaran dan memberikan latihan yang sesuai dengan level pengguna. Yang ketiga, area bisnis. Pertama-tama adalah otomasi proses bisnis yang dapat
menggratiskan tugas-tugas repetitif seperti pengumpulan data, klasifikasi, dan pengolahan data dalam jumlah besar. Yang kedua ada analisis data. AI dapat menganalisis data pelanggan untuk mengidentifikasi tren, preferensi, dan perilaku pembelian, memungkinkan bisnis untuk menyesuaikan strategi pemasarannya. Yang ketiga, peningkatan produktivitas karyawan. Di sini seperti yang saya sebutkan di pendahuluan, AI dapat mengambil alih tugas-tugas yang membosankan dan repetitif, membebaskan karyawan untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih strategis dan produktif. Notable use case yang saya dapat adalah Amazon. Seperti Amazon ini menggunakan AI untuk personalisasi pengalaman belanja user, mengoptimalisasikan rantai pasok, dan mengembangkan asisten virtual yang ada ini Alexa. Seperti Siri juga ada. Yang ketiga, area transportasi. Yang pertama adalah optimasi rute. AI dapat menganalisis data lalu lintas secara real time, kondisi jalan, dan permintaan penumpang untuk menentukan rute tercepat dan paling efisien bagi bus atau kereta. Hal ini mengurangi waktu perjalanan dan konsumsi bahan bakar. Yang kedua ada pemeliharaan prediktif. Sensor dan algoritma AI dapat memantau kondisi kendaraan secara terus-menerus, memprediksi kapan komponen perlu diganti atau diperbaiki. Ini mencegah kerusakan yang tidak terduga dan mengurangi waktu henti kendaraan. Yang ketiga ada kendaraan otonom. Yang saya sebutkan tadi, kendaraan otonom dapat mengoptimalkan akselerasi dan pengereman untuk meminimalkan konsumsi energi. Notable use case yang saya dapat adalah kendaraan otonom, mobil seperti yang dikembangkan oleh Tesla, Waymo, dan lainnya menggunakan AI untuk mendeteksi lingkungan sekitar, membuat keputusan, dan mengendalikan kendaraan tanpa campur tangan manusia. Oke, yang keempat, di area lingkungan, AI dapat menganalisis atau memantau lingkungan dari sensor yang ditempatkan di berbagai lokasi untuk memantau kualitas udara dan air secara real time. Dengan demikian, kita dapat mendeteksi polusi mana nih yang lebih cepat dan kita dapat mengambil tindakan yang tepat. Yang kedua ada prediksi bencana alam. AI dapat menganalisis data seismograf untuk memprediksi gempa bumi dengan lebih baik dan memberikan peringatan dini kepada warga. Poin 3 adalah energi yang bersih. AI dapat membantu mengelola jaringan listrik yang lebih cerdas, meningkatkan efisiensi penggunaan energi, dan mengurangi pemadaman. Notable use case yang saya dapat adalah aplikasi Google Earth Engine ya. Platform ini menggunakan AI untuk menganalisa data satelit dalam skala besar untuk memantau perubahan tutupan lahan, deforestasi, dan kualitas air. Role model yang saya pilih di sini adalah Dr. Fei-Fei Li. Dr. Fei-Fei Li ini adalah seorang ilmuwan komputer keturunan Tionghoa Amerika yang dikenal karena mendirikan ImageNet, kumpulan data yang memungkinkan kemajuan pesat dalam fisik komputer pada tahun 2010-an. Beliau adalah profesor ilmu komputer Sequoia Capital di Universitas Stanford dan mantan direktur dewan di Twitter. Alasan saya memilih Dr. Fei-Fei Li ini adalah pertama inovasi dan penelitiannya. Beliau telah menunjukkan inovasi dan kreativitas dalam penelitian AI, terutama dalam pengenalan gambar dan penggunaan AI untuk kesehatan. Yang kedua adalah komitmennya terhadap keadilan dan inklusi. Beliau mendirikan AI for All untuk menunjukkan komitmennya terhadap memperluas kesempatan bagi semua orang, terutama perempuan dan minoritas untuk berpartisipasi dalam bidang AI. Yang ketiga adalah kepeduliannya tentang etika dan tanggung jawab sosial. Beliau sering menekankan pentingnya pengembangan dan penerapan AI yang bertanggung jawab, dengan fokus pada kesejahteraan manusia dan etika. Kesimpulan yang saya dapat di sini adalah kecerdasan buatan atau AI telah menjadi kekuatan pendorong utama dalam transformasi digital di berbagai sektor.
Kemampuan AI dalam memproses data dalam skala besar, mengidentifikasi pola, dan membuat prediksi telah membawa dampak yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi. Meskipun begitu, AI mungkin menawarkan banyak manfaat, tapi ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti etika, keamanan data, dan potensi pengangguran. Namun, dengan pengembangan yang bertanggung jawab, AI dapat menjadi kekuatan positif yang mendorong kemajuan manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.